Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia 103.1 Komunikasi FM, Radio for Your Lifestyle. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya Lutfa Umi akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dalam program podcast Let's Talk. Podcast ini akan membahas seputar perkuliahan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, di studio kita sudah kedatangan narasumber keren yang akan sharing dengan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di hari pertama puasa Ramadan ini, berjumpa lagi dengan saya, Lutfa Umi Masruroh, yang akan memandu berjalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian mengupas seputar kuliah online. Untuk itu, kali ini saya mengundang dua narasumber yang akan berbagi pengalamannya. Langsung saja kita sambut. Yang pertama ada Mas Kozinatul Asror. Apa kabar Mas Kozin? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat ya puasanya? Alhamdulillah semangat hari pertama puasa. Semoga lancar ya puasanya. Yang kedua ada Mas Miftahul Halim. Apa kabar Mas Kalim? Alhamdulillah baik juga. Puasa ya Mas Kalim? Alhamdulillah puasa. Nggak disemangatin ayam, tetap semangat ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Untuk Mas Kozin sama Mas Kalim, ini sekarang kuliah ya? Ya, Ya, betul. kuliah. Semester berapa Mas? Semester 4 ini, berjalan semester 4. Jurusannya apa Mas? Komunikasi penyiaran Islam ya. Untuk Mas Kalim? Sama juga komunikasi penyiaran Islam. Oh, berarti kampusnya juga sama atau berbeda? Sama di IAIN Ponorogo. Oh, jangan-jangan satu kelas ini? Iya, betul. Iya, betul. Oke, ternyata teman satu kelas ya, jadi enak ya ngobrolnya. Berarti ini bisa sharing-sharing tentang pengalamannya pribadinya Mas Kozin sama pengalaman pribadinya Mas Kalim gitu ya. Iya, iya. Kalau sekarang kuliahnya masih online apa offline ini Mas? Untuk sementara ini perkuliahannya blended. Jadi kita dicampur. Untuk minggu ini online, maka minggu depannya offline, begitu juga seterusnya. Jadi masih istilahnya seperti hybrid gitu ya? Iya, Iya. betul. Seminggu online, seminggu offline gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut Mas Kozin sama Mas Kalim sendiri, kuliah online di era pandemi COVID-19 ini tuh masih relevan atau tidak ya? Kalau menurut saya, kalau di masa pandemi ini ya, sebenarnya kuliah online itu cocok-cocok saja atau relevan. Karena yang pertama untuk mencegah penyebaran COVID-19, namun pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, artinya tidak diliburkan. Namun di sisi lain, itu untuk pemahaman terhadap materi saya rasa kurang ya, karena banyak kendala, misalnya suaranya putus-putus atau lainnya, itu bisa menghambat pemahaman terhadap materi yang disampaikan, seperti itu. Mungkin bagaimana kalau dari pendapatnya Mas Kalim sendiri Ya, terkait? kurang lebihnya sama dengan Mas Kozin. Intinya untuk kuliah ini adalah cocok. Karena perkuliahan online ini bisa membantu untuk menurunkan penyebaran COVID-19 ini. Terus kalau selama kuliah online ini dari Mas Kozin sama Mas Kalim itu gimana sih pengalamannya, suka dukanya selama kuliah online ini, enak apa enggak, terus ya sensasinya, suasananya itu seperti apa, bagaimana gitu? Kalau sementara ini
kuliah online saya rasa cocok-cocok saja atau ya enak. Justru saya memilih kuliah online daripada offline untuk sementara ini ya. Karena yang pertama, kuliah online itu efisien. Artinya efisien waktu ya. Kita bangun pagi, terus kadang juga mandi, kadang juga tidak. Lalu buka laptop, bisa sambil rebahan, kita sudah melaksanakan perkuliahan online. Ini jujur. Terus yang kedua, itu kuliah online ini kita bisa melaksanakan sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Misal kita sambil membersihkan rumah, nyapu atau yang lainnya seperti itu. Oh, jadi kalau kuliah online itu lebih santai ya, istilahnya bisa kita gunakan untuk kegiatan lain, bisa kita sambi-sambi, terus juga lebih fleksibel lah begitu ya intinya. Ya, seperti itu. Kalau dari Mas Kalim sendiri bagaimana Mas? Nah, kalau menurut saya itu lebih enak offline. Karena kita ketika offline kita bisa bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman. Selain itu, ketika offline kita bisa bercanda dengan teman, bisa bercanda dengan dosen. Setelah kegiatan perkuliahan kita bisa ngopi bareng. Begitu. Oh, jadi kalau Mas Kalim sendiri lebih memilih ke kuliah offline ya karena enak, lebih sering ketemu teman-teman juga, terus bisa kumpul-kumpul, bisa ngopi gitu ya istilahnya. Iya, gitu. Oke. Terus kalau selama kuliah online ini ya Mas, itu dari Mas Kozin sama Mas Kalim ini pernah merasakan kendala apa sih selama kuliah offline ini? Offline apa online? Online, iya online. Oh ya, untuk sementara ini perkuliahan online ya. Yang sering saya rasakan untuk kendala itu di koneksi internet ya, karena terkadang itu trouble internetnya. Jadi kan walaupun toh di dosennya internetnya lancar, kalau kita trouble kan juga tidak bisa terkoneksi. Nge-lag gitu ya Ya, istilahnya. seperti itu. Terus yang kedua, kadang kita itu kehabisan paket data di pertengahan perkuliahan seperti itu. Jadi untuk sementara ini yang sering saya rasakan itu sih koneksi internet. Kalau dari Mas Kalim bagaimana? Ya, kurang lebihnya seperti Mas Kozin itu. Yang pertama adalah kendala internet. Nah, di rumah saya itu sinyalnya tidak stabil untuk melakukan Zoom. Karenanya pada saat Zoom kadang-kadang videonya kadang macet, terus kadang-kadang itu keluar sendiri dari Zoom. Begitu kendalanya. Terus yang kedua, kendala pribadi adalah saya kadang merasa bosan, setelah itu langsung tidur biasanya. Begitu. Oh, jadi kalau kuliah online ini memang ya kendalanya kurang lebih sinyal sama kebosanan ya. Soalnya kan di rumah pastinya juga jenuh, belajar sendiri. Kalau kita kuliah offline kan bisa bertemu sama teman-teman, kita bisa sharing-sharing juga sama teman-teman, bisa tukar pikiran gitu ya. Tapi kalau kita kuliah online kan kita jadi belajarnya sendiri-sendiri di rumah. Ya paling kita di rumah cuma sama orang tua begitu ya. Jadi kesannya malah membosankan ya, nggak enak ya. Dan juga mengandalkan satu media yaitu internet seperti itu. Oke. Terus untuk kedepannya dari Mas Kozin sama Mas Kalim ini terkait perkuliahan ya kan ini masih pandemi COVID-19 ya dan belum tahu kapan berakhirnya. Nah dari Mas Kozin sama Mas Kalim sendiri harapannya untuk perkuliahan ini nanti mau seperti apa? Atau masih tetap ingin online terus atau offline dan bisa 100% offline di kampus gitu atau blended lagi? Kalau dari saya sendiri harapannya ke depannya itu pandemi segera berakhir ya. Pasti semuanya ingin pandemi segera berakhir. Amin. Terus perkuliahan bisa normal seperti sebelum pandemi, yaitu bisa 100% kita masuk ke kampus. Terus untuk sementara ini karena memang ya kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi,
perkuliahan blended ini sebenarnya sudah bagus. Artinya kita online dan juga online dan juga offline dicampur, bisa minggu ini online terus depannya offline, itu sudah bagus. Namun harapannya tetap 100% kita bisa offline, seperti itu. Bagaimana dari Mas Kalim sendiri? Menurut saya langsung saja harapannya 100% bisa offline begitu. Karena ya lebih enak ya. Ya, lebih enak bisa bertemu dengan teman-teman, dengan dosen dan sebagainya. Iya, bisa sharing secara langsung Mas Kalim nggih. Ya, Tapi kalau kuliah offline juga ada kendalanya nggak sih? kendala di transport. Rumah saya jauh di Ngawi soalnya. Kenapa nggak ngekos aja Mas Kalim? Belum kepikiran. Karena Jauh ini loh masih sampai sana. blended ya ini. Ya, karena masih blended itu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Kozin sama Mas Kalim yang sudah memberikan waktunya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa sharing-sharing terkait perkuliahan offline dan online, dan semoga apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita sharingkan pada kesempatan kali ini juga nantinya dapat bermanfaat dan berkah lah. Amin. Karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dari saya selaku pemandu jalannya podcast pada kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu, sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pendengar, tidak terasa ternyata saya sudah menemani Anda selama 15 menit lamanya. Waktu saya menemani Anda telah habis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya dan hadir di studio Komunikasi FM. Saya Lutfa Umi beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang, sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.